Sebenarnya tidak ada hubungan yang sehat sebenarnya kalau dalam hal percintaan. Sebenarnya tidak ada hubungan yang sehat dalam hal percintaan. Kok bisa? Berarti semua hubungan itu bakalan hubungan yang toksik kan? Setiap episode Arisan hostnya membawa kesan bagai petualangan baru. Pakai otak bukan sekadar dengar, tapi temukan makna yang benar. Di podcast berbagai sudut pandang terbuka, dari cerita inspiratif. Podcast pakai otak, bukan sekadar hiburan. Dengarlah cerita dalam alunan kata-kataan. Tak cukup sekadar telinga, pakai otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia pecinta podcast pakai otak dimanapun berada, kembali dengan saya Ihsan akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Dan ini benar-benar luar biasa guys, bintang tamu saya ini, karena memang saya mendatangkan seorang tiktokers Mandailing Natal nih. Banyak sekali followersnya dan setiap video yang diupload dan diposting nih maksudnya selalu FYP. Luar biasa kan, tentu kita penasaran kan gimana sih tipsnya biar FYP. Mungkin bagi teman-teman masih tiktoker pemula gitu. Dan bintang tamu saya ini juga luar biasa sekali nih karena dia merupakan relawan anti narkoba nih. Luar biasa kan, relawan anti narkoba zaman sekarang masih kita lihat marak narkoba gitu. Tapi di sini kita akan bercerita lanjut nanti seperti apa sih sebenarnya narkoba, bahayanya terhadap kalangan umum. Dan seterusnya bintang tamu saya ini juga akan bercerita mengenai pengalaman percintaannya nih. Dengar-dengar dia banyak sekali nih punya pengalaman percintaan, baik yang buruk ataupun yang manis. Aduh. Nah teman-teman, sebelum kita panggil bintang tamu kita ini kita saksikan dulu ya beberapa cuplikan video TikTok dari Ahmad Sobri. Ini dia. Duh, luar biasa nggak sih teman-teman? Langsung saja kita sapa, ini dia Bang Ahmad Sobri. Asik. Halo Bang Ahmad Sobri. Hai. Bang Ihsan. Oke. Gimana kabarnya nih Bang Sobri hari ini? Alhamdulillah baik. Baiknya gimana? Bisa didetailkan nggak? Mana tahu jangan-jangan template nih ngomong baik terus. Ternyata sedang sakitnya mungkin ini. Nah, kalau keseharian untuk dalam segi Apa nih? segi kesehatan sih, hari ini memang lumayan sehat. Nggak ada. Kok seolah-olah kayak pernah sakit parah dah. Oke, Bang Sobri kabarnya baik ya? Baik sih. Nah, Bang Ahmad Sobri sehari-hari sekarang kesibukannya ngapain aja? Kalau kesibukan sehari-hari sih cuman apa sih? Ngonten Ya. Sibuk ngonten ya berarti ya. masih putar itu sih dibilang kalau dari segi keseharian di luar dari pekerjaan tetap sih dibilangnya kan. Oh, ada pekerjaan tetap juga. Iya. Tapi setelah selesai dengan kesibukan pekerjaannya, sibuk ngonten. Ngonten, iya. Itu kontennya diupload kemana nih? Ke TikTok atau ke IG? Ke sosial media yang sekarang lagi viral gitu. Apa tuh? Di TikTok. Nah, ini kontennya biasanya berupa apa nih? Gak ada sih, cuman berupa apa sih dibilang Nggak tahu. ngikutin tren zaman sekarang aja gitu. Yang lagi viral sekarang itu yang diikutin gitu dan seperti itu. Jadi ini kontennya berarti berupa video-video lip sync ya kalau saya tengok tadi. Seperti itulah dibilang. Memang selalu FYP atau bagaimana ini? Alhamdulillah sih sepanjang saya ngupload video itu rata-rata memang viewersnya naik. Oh my god. Itu dari pertama ini kita mulai flashback lagi ketika seorang konten kreator menjadi pemula. Pernah dong jadi pemula? Pernah. Apakah langsung memang naik
penontonnya atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya kita masih pemula, itu dari segi video yang kita upload atau misalnya dari segi yang kita lakukan, yang kita apa sih dibilang yang kita uploadkan di TikTok gitu atau di sosial media, Ya. itu masih kalau dikategorikan pemula masih biasa gitu. Maksudnya nggak akan karena setiap video yang kita upload itu butuh proses gitu kan. Jadi nggak selamanya langsung kita upload pertama langsung trending. Nggak gitu. Jadi itu hal yang wajar ya kalau masih pemula, tentu penonton kita masih sedikit. Ya seperti itu. Tapi untuk Bang Ahmad Sopri sendiri, pernah nggak sih ingin berhenti dari ngupload konten di TikTok karena kemarin misalnya penontonnya sedikit, kan banyak kan orang yang mulai upload video tapi karena penontonnya sedikit, dia akhirnya dalam nggak mau lagi lah main TikTok nih. Sebenarnya aku ngupload video itu dari tahun 2018. Oke, udah lama ya. 2018 ya. Kemudian karena ada insiden di 2018 yang waktu dulu ingat kejadian Bowo Oh iya yang viral itu ya. Viral Itu itu. banyak yang menghujat ya. Banyak menghujat. Waktu itu kan video yang saya upload pertama kali itu setelah beberapa video yang saya unggah itu FYP. Setelah naik rating saya ke atas, tiba-tiba muncullah Bowo yang viral Bowo itu hingga akhirnya TikTok mengharuskan untuk bukan TikTok sih, maksudnya TikTok vakum selama 2 hari diblokir seperti itu. Oh, maksudnya aplikasi itu ini nggak bisa nggak bisa diakses ya selama 2 hari. Kemudian banyak di situ konten-konten kreator TikTok yang berhenti. Hingga akhirnya setelah 2 hari, kalau nggak salah kurang lebih 2 hari itu TikTok membuka kembali. Dan situ saya upload kembali, akhirnya nggak se-booming lagi gitu. Oh, udah mulai turun karena tadi penggunanya usernya udah pada berkurang ya. Ya seperti itu. Kemudian saya berhenti karena nggak akan ada lagi kayak rasa kemajuan di aplikasi itu. Saya berhenti hingga akhirnya saya buka kembali atau mendownload lagi di tahun 2020. Berarti udah hampir 1 tahun lebih ya untuk tidak main TikTok ya pernah. Itu Itu masih akun yang sama ketika Akun yang sama. diinstall lagi di tahun 2020. ya masih tetap akun yang sama. Kemudian konsisten sampai sekarang ya, upload terus ya. Iya seperti itu. Dan itu viewersnya naik. Alhamdulillah sih naik. Wow, luar biasa sekali. Itu gimana sih tipsnya biar viewers kita naik dari hari ke hari, meningkat gitu? Apa yang harus kita jaga? Sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika kita ngupload video, Ya, terkadang ditengok dari segi waktu. waktu yang tepat itu harusnya ada saran nggak sih waktu yang tepat kita untuk upload? Rata-rata kan pengguna sosial media di Indonesia ini kan rata-rata dari kalangan umur remaja hingga palingan nanti sekitar umur sampai 30-an tahun lah seperti itu kan, karena itu kan di zamannya. Kemudian rata-rata yang penggunaan di angka di umur 20 tahun ke atas itu kan Panas. Terus. rata-rata kan di umur 20 tahun ke atas itu kan udah bekerja. Oke. Rata-rata kuliah. Rata-rata pengguna TikTok yang sering menggunakan aplikasi TikTok, yang sering buka TikTok, aplikasi TikTok itu rata-rata di jam istirahat. Oke, berarti Istirahat. pasar TikTok ini ada orang-orang yang bekerja. Jadi nunggu mereka istirahat kerja dulu, baru di situ upload TikTok. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena di saat mereka istirahat kerja, rata-rata pasti otomatis scroll HP gitu, seperti itu. Dan situ ketika kita misalnya upload di jam segitu, otomatis akan muncul di beranda-beranda yang membuka aplikasi itu sendiri gitu, seperti itu. Jam lain selain itu masih ada? Kalau misalnya jam istirahat, ketika pulang kerja atau malam gitu, Misalkan kerja berarti jam 5 lah ya. jam 5. Kemudian misalkan biasanya itu sekitar di jam-jam 8, 9, 10 seperti itu. Karena di situ rata-rata orang rebahan gitu kan, istirahat. Palingan nanti mau tidur di situ palingan nanti. Oke, berarti mau tidur berarti jam-jam berapa itu? Jam-jam 10. Jam 10 gitu. Oh, itu juga bisa kita. Itu ideal ya. Itu idealnya, iya. Wah, luar biasa sekali, ini jadi pelajaran juga ya untuk kita yang masih pemula untuk mengupload video. Jangan di sembarang waktu ya. Ada jam-jam tertentu sebenarnya kalau kita berniat untuk menaikkan viewers. Tapi selain itu ada lagi nggak faktor yang mempengaruhi selain waktu yang harus kita pikirkan? Mungkin musik ya, pengambilan musik atau gimana? Satu ya memang betul pengambilan musik. Kemudian dari segi efek Videonya. gini ya. Kalau misalnya kita menggunakan mohon maaf yaitu kamera yang biasa gitu ya, kamera dari handphone yang biasa gitu, mungkin Oh my god. mungkin dari itulah segi pendukungnya gitu. Kalau misalnya kita pengen terlihat elegan, maksudnya terlihat bagus di depan kamera, otomatis kan orang juga akan melihat kita bagus gitu. Jadi dari situ aja gitu udah ada ketertarikan orang untuk nge-follow atau misalnya stalking
sosial media kita sendiri. Berarti itu juga harus menjadi perhatian juga ya, apa kamera yang digunakan Kamera yang ya. Kalau bisa jernih gitu ya. Ya seperti itu. Luar biasa sekali. Namanya juga untuk menarik minat si viewers kan, Viewers, iya. yang harus terlihat menarik sedemikian rupa kita di dalam video itu. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Bang Sapri. Terima kasih telah membagikan tips agar video-video kita cepat FYP. Ini sebenarnya gue iri nih sama video-videonya. Tiap upload pasti naik. Gue yang upload video di TokTok nggak pernah naik. Gila kan? Padahal gue merasa gue tuh konten kreator gitu, tapi nggak pernah naik viewersnya. Nah, untuk Bang Sapri, kita cerita-cerita ini dulu ya. Sekarang kan banyak kita lihat remaja-remaja dulu, kita waktu kecil kan, kita melihat orang-orang dewasa pacaran nih. Iya. Sekarang kita udah dewasa, malah kita melihat anak-anak pacaran, ya nggak sih? Iya. Ya kan, kita kemana jalan-jalan sore, kita lihat anak SMP pacaran. Dulu kita waktu SMP, kita lihat orang dewasa pacaran, terus kapan kita pacaran? Nggak ada nggak? Kata-kataan tak cukup sekadar telinga, pakai otak terbuka, jelajahi dunia lewati batasan yang asing. Podcast pakai otak.